tokoh pembaruan yang berhasil mengubah tatanan hidup kota Jakarta ini dalam sejarah tercatat ada 2 orang tokoh, yaitu Bapak Letnan Jenderal Marinir Ali Sadikin dan sekarang ini Bapak Anies Baswedan. Ini berhasil mengubah tatanan kota. Kalau dulu Pak Ali Sadikin ini Jakarta sebelumnya terkenal sebagai kampung besar yang namanya Jakarta, dirubah menjadi kota metropolitan. Ini terjadi waktu zaman Pak Ali Sadikin. Nah, sekarang zaman Pak Anies Baswedan ini Jakarta dirubah menjadi megapolitan. Ini suatu revolusioner, perubahan radikal dari sebelumnya biasa-biasa saja, sekarang berubah jadi revolusioner. Ini mengubah baik fisik maupun tatanan budaya, peradaban manusia penghuni kota. Pak Ali Sadikin dan Pak Anies Baswedan, 2 orang pejabat DKI Jakarta ini seorang Pancasirais sejati. Beliau berdua menafsirkan Pancasila menurut persepsinya. Pak Anies lebih menekankan Pancasila menerapkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Pak Ali Sadikin lebih menekankan Pancasila pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan pasal 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini maknanya hampir sama, tapi dalam implementasinya berbeda. Warga Jakarta atau warga Indonesia diperlakukan secara bebas manusiawi. Artinya walaupun mereka dipandang dari agama, Pak Ali Sadikin sebagai orang Islam, tapi sebagai pejabat publik berlaku untuk semua keyakinan. Kalau agama Islam melarang judi, melarang zina, ya Pak Ali Sadikin justru membolehkan. Walaupun itu bertentangan dengan agama yang dianut. Mereka harus berlaku adil, semua boleh, tapi dalam pengawasan pemerintah. Ketika siapa yang mau berjudi malah dilegalkan, diberi tempat, diawasi. Nah, dari situ pemerintah dapat mengambil manfaat dengan mengambil pajaknya. Maka pada waktu itu Jakarta tumbuh berkembang tempat-tempat perjudian, lokalisasi pelaturan, terus night club di pusat kota tumbuh berkembang.
Nah, ini menimbulkan reaksi dari kalangan umat Islam. Tapi Pak Anies Sadikin tidak peduli, ini keyakinan beliau. Ini orang judi, orang bersenang-senang di nightclub atau pelaturan dilarang atau dibolehkan, sama saja mereka akan melakukan secara sembunyi-sembunyi. Daripada sembunyi-sembunyi, lebih baik dilegakan, diawasi, dan pajaknya masuk ke kas negara. Keadaan sosial masyarakat diubah menjadi sekuler. Jadi yang agama, kehidupan agama sendiri dipisahkan. Waktu itu terkenal di Jakarta tumbuh lokalisasi tempat perjudian kasino. Yang paling populer ya namanya Huawei. Tempat-tempat perjudian ditinggalkan. Terus tempat-tempat peraturan juga ditinggalkan. Tunggu lokalisasi di Kramat Tunggak atau di Pulau Seribu dulu, kalau nggak salah nih. Ini zaman Pak Ali Sadikin. Maka menjadi goncang pada agama menentang pembangunan model Pak Ali Sadikin ini. Tapi Pak Ali tegas, ini kota metropolitan yang menempuh kehidupan beragama yang jalan terus ke masjid, ke gereja, ke kelenteng. Tapi orang yang mau melakukan maksiat jangan mengganggu orang yang mau beribadah. Nah, sekarang Gubernur Anies Baswedan tolak belakang dari pembangunan sekuler yang ditanam Pak Anies Sadikin. Pak Anies membangun Jakarta, membangun peradaban baru, membangun kehidupan agama, masyarakat kota menjadi masyarakat yang agamis. Pada awal Anies Baswedan mendapat gubernur DKI, langkah pertama yang dilakukan yaitu menutup tempat-tempat hiburan yang dianggap menjalankan praktek amoral atau perdagangan manusia. Ini istilahnya Pak Anies. Di antara yang paling spektakuler yaitu penutupan Hotel Alexis, dikenal sebagai surga dunia atau tempat hiburan yang paling spektakuler untuk wisata Jakarta. Bagi orang-orang tertentu ini menarik tempat-tempat hiburan ini sebagai daya tarik kota metropolitan. Tapi Pak Anies basic pembangunannya beda dari gubernur-gubernur terdahulu. Masyarakat yang berbudaya maju, kehidupan umat beragama di Jakarta ini diberi peluang, dilindungi, dilegakan, dibantu sumbangan kepada tempat-tempat ibadah, kepada umat beragama dibebaskan. Nah, sepanjang sejarah pas ini kan baru jadi pada era Pak Anies bisa merasakan Natal di pusat-pusat kota strategis
di jantung kota Jakarta, di kawasan Jalan Sudirman Tamrin. Baru terjadi sepanjang sejarah Jakarta, ya baru Pak Anies ini. Ini kan sebelumnya belum ada peringatan Hari Hindu, peringatan Hari Buddha, peringatan Hari Konghucu, peringatan macam-macam keagamaan diberi kebebasan, dilegalkan. Jadi itulah pembangunan model Pak Anies Baswedan. Di samping pembangunan fisik kota, juga pembangunan spiritual yang berbasis keragaman beragama. Jadi pluralisme warga Jakarta ini semua diperlakukan secara berkeadilan. Jadi tidak dikenal istilah minoritas mayoritas. Yang ada adalah kebersamaan dalam membangun kehidupan beragama. Gubernur Anies Baswedan membangun kesetaraan umat beragama di Jakarta. Semua mendapat pelayanan yang sama dari pemerintah. Jadi terjadi kerukunan umat beragama dihidupkan di Jakarta ini.